Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Risanti Patria Lubis, NIM 1221812. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain eksperimen Taguchi, produk gula halus dari kasus pada PT Gandum Mas Kencana di Tangerang. Dalam dunia industri manufaktur, bagian pengendalian kualitas sangatlah diperlukan agar suatu perusahaan dapat bersaing dalam pangsa pasar dan dapat terus diminati konsumen. Sebuah industri yang baik adalah apabila dalam manajemen industri tersebut diadakan pengendalian kualitas untuk setiap produk yang akan sedang dan telah diproduksi sebelum produk tersebut sampai ke tangan konsumen, agar produk yang dihasilkan dapat berkualitas. Untuk memperoleh hasil produksi yang berkualitas tinggi, maka perlu ditentukan penentuan parameter proses produksi yang optimal. Salah satu usaha dalam peningkatan kualitas proses produksi adalah melalui perancangan percobaan. Sebagai perusahaan manufaktur yang memproduksi beragam jenis coklat, manajemen produksi PT Gandum Mas Kencana berupaya terus-menerus memperbaiki proses produksinya guna menghasilkan produk yang berkualitas. Metode Taguchi. Metode ini dicetuskan oleh Dr. Genichi Taguchi pada tahun 1949. Taguchi mengembangkan metode desain eksperimen dengan memanfaatkan sifat desain kokoh. Konsep Taguchi dibuat dari penelitian W.E. Deming yang menyatakan bahwa 85% kualitas yang buruk diakibatkan oleh proses manufaktur, dan hanya 15% dari pekerja. Dasar metode Taguchi berasal dari dua premis berikut ini, yaitu yang pertama, produk yang tidak mencapai target akan memberikan kerugian pada masyarakat. Yang kedua, desain produk dan proses memerlukan pengembangan sistematis dan langkah-langkah progresif melalui desain sistem, desain parameter, dan akhirnya desain toleransi. Pencapaian kualitas 7 poin Taguchi. Yang pertama, kualitas sebagai penyimpangan dan performansi tepat target. Yang kedua, continuous quality improvement atau CQI dan penurunan biaya amat penting. Yang ketiga, CQI melibatkan reduksi terus-menerus dalam variasi karakteristik performansi produk. Yang keempat, kerugian akibat variasi performansi produk seringkali proporsional dengan kuadrat penyimpangan karakteristik performansi dari nilai targetnya. Yang kelima, kualitas dan biaya akhir dari produk bergantung pada desain rekayasa produk dan proses manufakturnya. Yang keenam, variasi dalam suatu performansi produk dapat dikurangi dengan mengeksploitasi pengaruh-pengaruh non-linear sebagai parameter produk atau proses pada karakteristik performansi. Yang ketujuh, percobaan-percobaan perencanaan secara statistik dapat secara efisien dan dapat diandalkan mengidentifikasi berbagai pengaturan dan parameter produk atau proses yang akan mengurangi variasi performansi. Kemudian selanjutnya pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk meminimasi terjadinya jenis-jenis cacat atau kegagalan pada saat proses pengayakan. Oleh karena itu, variabel tak bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah sisa gula karena kegagalan pengayakan gula. Kriteria kegagalan dari penyaringan gula adalah banyaknya sisa gula yang tidak ikut tersaring karena mengumpalnya gula. Variabel tak bebas yang digunakan memiliki sifat smaller the better dengan asumsi bahwa semakin sedikit jumlah sisa gula yang tidak ikut tersaring, maka kualitasnya akan semakin baik. Selanjutnya yaitu faktor kontrol. Di sini terdapat 4 faktor kontrol, yaitu getaran mesin, waktu mengayak, berat gula, dan kerapatan penutup. Selanjutnya kita menentukan nilai level faktor kontrol, yaitu untuk kode A itu untuk faktor kontrol getaran mesin, untuk satuannya RPM, level 1 dengan kecepatan 95 RPM, dan level 2 kecepatan 90 RPM. Untuk waktu mengayak dengan kode B, satuannya yaitu menit, untuk level 1 yaitu 15 menit, dan level 2 yaitu 20 menit. Kemudian untuk faktor kontrol berikutnya yaitu berat gula dengan kode C, satuan gram, untuk level 1 100 gram, dan level 2 90 gram. Selanjutnya yaitu kerapatan penutup dengan kode D dengan satuan plastik yang level 1 yaitu memakai plastik dan level 2 tidak memakai plastik. Kemudian selanjutnya menghitung derajat kebebasan atau DOV. Masing-masing faktor terpilih memiliki 2 level, maka derajat kebebasan untuk masing-masing faktor adalah untuk faktor A dengan rumus NA dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Begitu pula untuk faktor B, faktor C, dan faktor D.
Kemudian untuk faktor A dikali B, itu menggunakan rumus NA dikurang 1, dikali NB dikurang 1, dikurang 2 kurang 1, dikali 2 dikurang 1. Hasilnya 1. Kemudian begitu juga dengan faktor A dikali B. Maka untuk derajat kebebasan totalnya tinggal menambahkan dari derajat kebebasan faktor A, B, C, D, faktor A dikali B, dan faktor A dikali D. Maka derajat kebebasannya didapatkan sebanyak 6. Kemudian di sini kita melakukan pemilihan orthogonal array. Orthogonal array didapatkan sesuai dengan jumlah DOF yang telah dicari sebelumnya. Untuk jumlah derajat kebebasan atau DOF yang sudah didapatkan yaitu sebanyak 6, di mana untuk 6 ini berada di rentang nomor 2, yaitu orthogonal array level L8. 2 pangkat 7. Pemilihan ortogonal array ini harus memenuhi persamaan, yaitu FLN harus lebih besar dari F yang diperlukan untuk faktor dan interaksi. Setelah dihitung, maka jumlah FLN lebih besar dari F, yaitu 7. Maka persamaan tersebut terpenuhi dan ortogonal array L8 2 pangkat 7 dapat digunakan. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengolahan data. Di sini terdapat rumus untuk menghitung rasio S per N, untuk menghitung rata-rata, dan untuk menghitung penyimpanan. Kemudian terdapat beberapa karakteristik kualitas. Yang pertama, smaller the better, menggunakan rumus seperti yang tertera pada layar. Untuk mencari SNR-nya, untuk smaller the better ada SNS sama dengan min 10 log, 1 per N, sigma N sampai dengan I sama dengan 1, YI kuadrat. Kemudian ada normal is the best dan larger the better. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Di sini kita tinggal memasukkan matriks orthogonal array L8 pangkat 2 pangkat 7 yang sudah kita pilih tadi pada masing-masing kolom AB, A kali B, C, D, dan A kali D untuk masing-masing faktor kontrol. Kemudian untuk masing-masing percobaan, di sini terdapat kegagalan pengayakan yang diperoleh dari data yang sudah ada di jurnal. Bisa dilihat untuk percobaan pertama kegagalan pengayakannya 7,9, 6,1, dan 7,65. Begitupun seterusnya sampai ke percobaan 8. Kemudian untuk rata-ratanya diperoleh dari untuk yang pertama, yang 7,22 ini diperoleh dari 7,9 ditambah 6,1 ditambah 7,65 dibagi 3, maka diperoleh 7,22. Begitupun yang di bawahnya, 16,37 ditambah 12,92 ditambah 17,32 dibagi 3 diperoleh angka 15,54. Untuk yang penyimpangan diperoleh dari rumus yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu rumus yang ini. Kita tinggal memasukkan harga dari YI-nya, yaitu 16,37, dikurangin oleh rata-ratanya, yaitu 15,54, kemudian dikuadratin, dikurangin banyak percobaan, dikurang 1, yaitu 7, kemudian diakarin, dan diperoleh hasil 2,32, 0,98, 0,46, dan seterusnya. Kemudian untuk SNR, di sini dikarenakan semakin sedikit sisa dari pengayakan gula, maka kualitasnya akan semakin bagus, maka kita menggunakan rumus smaller the better. Dan untuk mencari SNR-nya, kita menggunakan rumus yang ini, yang min 10 log, yang paling atas. Kemudian kita masukkan dari harga yang sudah didapatkan, untuk YI-nya sudah ada, tinggal kita masukkan, maka diperoleh nilai min 17,22. Kemudian selanjutnya di sini kita mencari faktor dan level yang optimum berdasarkan rata-rata atau penyimpangan dan NSR, sehingga didapatkan urutan level yang terbaik. Angka ini diperoleh, contohnya untuk level 1, diperoleh dari tabel yang sebelumnya, di mana pada kolom A atau faktor kontrol A, untuk level 1 berada di percobaan 1, 2, 3, 4. Sehingga untuk rata-ratanya diperoleh 7,22, 15,54, 7,97, dan 11,16. Ditulis pada faktor kontrol A.
Begitu pula di faktor kontrol B. Untuk level 1 sendiri ada di percobaan 1, percobaan 2, percobaan 5, dan percobaan 6. Maka ditulis angka 7,22, 15,54, 7,56, dan 10,16 di sini. Kemudian setelah kita tuliskan semuanya dari masing-masing faktor kontrol di level 1, kemudian kita mencari rata-rata dari angka-angka berikut ini. Jadi untuk mencari angka 10,47 ini diperoleh dari 7,22 ditambah 15,54 ditambah 7,97 ditambah 11,16 dibagi 4, maka diperoleh rata-rata 10,47. Untuk mencari yang level 2 sama dengan yang level 1, kita tinggal melihat di percobaan mana yang level 2. Contohnya di faktor kontrol A pada percobaan 5, 6, 7, 8, maka dimasukkan rata-rata pada percobaan 5, 6, 7, 8. Terus mencari rata-rata dari masing-masing faktor kontrol. Selanjutnya kita melakukan pemilihan level terbaik menggunakan hasil rata-rata, penyimpangan, dan SNR yang telah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya. Contohnya untuk yang rata-rata, ini yang di level 1 diperoleh dari hasil ini, 10,47, 10,12, dan ini sampai 8,20. Dituliskan kembali, begitupun yang level 2, kemudian kita mencari selisih antara level 1 dan level 2. Setelah itu kita melakukan perankingan. Perankingan ini berdasarkan dari selisih yang terbesar. Di sini selisih yang terbesar yaitu 2,88, maka dia ranking 1. Kemudian diikuti dengan 2,43, ranking 2, 2,12 ranking 3, dan 1,42 ranking 4. Maka kita memperoleh pemilihan level yang terbaik atau optimum untuk faktor kontrol A yaitu level 2 atau A2, untuk faktor kontrol B yaitu B2, untuk C yaitu C1 atau level 1, dan untuk D yaitu D1 atau level 1. Untuk pemilihan level terbaik ini dipilih berdasarkan nilai rata-rata terkecil. Contohnya antara 10,47 dan 8,35, maka nilai yang paling kecil yaitu 8,35. Makanya dipilih A2. Untuk B2 seperti itu, untuk C1 dan D1 juga seperti itu. Kemudian untuk yang penyimpangan, dilakukan perhitungan juga sama seperti sebelumnya, dan diperoleh hasil yang sama. Untuk faktor kontrol A, itu terpilih level 2, untuk B level 2, untuk C level 1, dan D level 1. Begitupun untuk SNR. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk pemilihan level terbaik pada faktor kontrol A, yaitu getaran mesin, yaitu pada level 2 dengan nilai 90 RPM. Kemudian untuk faktor kontrol B, yaitu waktu mengayak, diperoleh level 2, yaitu dengan nilai 20 menit. Kemudian untuk berat gula pada level 1, yaitu 100 gram, dan kerapatan penutup, yaitu menggunakan plastik. Untuk analisis hasil, pada getaran mesin, level yang digunakan adalah level 2, yaitu sebesar 90 RPM, yang menunjukkan bahwa pergerakan mesin untuk mengayak adalah 90 putaran per menit, dan pergerakan getaran tersebut tidak terlalu cepat, sehingga tidak menimbulkan suara terlalu keras yang dapat mengakibatkan kebisingan di ruangan. Kemudian, dengan lamanya waktu mengayak sebesar 20 menit, untuk faktor kontrol B menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama, sehingga dalam 1 jam pengayakan dapat dilakukan sebanyak 3 kali. Hal ini berbeda dengan pengayakan yang dilakukan sebelum percobaan Taguchi, yaitu sebesar 2 kali dalam 1 jam. Untuk berat gula yang digunakan adalah sebesar 100 gram, menunjukkan bahwa berat gula memang tidak berpengaruh terhadap keberhasilan pengayakan, karena berapapun berat gula yang digunakan, standar untuk keberhasilan pengayakan adalah sama. Keberhasilan pengayakan gula ini didukung pula dengan penggunaan plastik pada penutup alat ayak, sehingga tidak ada gula yang keluar, sehingga sisa gula tidak ada yang terbuang.
Selanjutnya, setelah kita memilih level terbaik dari 4 faktor terpilih, maka kita melakukan percobaan konfirmasi. Di sini kita telah memperoleh jumlah cacat pada pengamatan langsung pada tanggal 28 sampai 30 Januari 2007, di mana di sini rata-ratanya 5,39 dengan rumus sigma percobaan dibagi N, kemudian terdapat penyimpangan 0,9326% dan SNR min 14,76. Sebelum menggunakan metode Taguchi, di sini diperoleh rata-rata yang lebih besar dan penyimpangan yang lebih besar, yaitu 8,21 dan 1,64%, dan nilai SNR min 18,77 dB. Dari tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini kita dapat menghitung biaya dan total kerugian dari sebelum menggunakan Taguchi dan setelah menggunakan Taguchi. Di sini terdapat nilai target yaitu 6%, toleransi 12%, biaya mengayak 1.296.000 dan proses mengayak 108.000 gram. Kemudian biaya penolakan per mengayak didapatkan dari biaya mengayak dibagi proses mengayak dalam 1 bulan, maka didapatkan biaya penolakan atau LX sebesar Rp12 per gram. Setelah itu kita dapat menghitung nilai K yang diperoleh dari nilai biaya penolakan per ngayak, yaitu 12 dibagi toleransinya, dikuadratkan, maka diperoleh untuk nilai K-nya sebesar 0,0833. Kemudian, kita bisa menghitung biaya penolakan pengayakan sebelum melakukan percobaan Taguchi, yaitu dengan rumus 0,0833, yaitu nilai K-nya, dikali 1,64, yaitu penyimpangannya yang terjadi, ditambah 8,21 yang merupakan rata-rata, dikurang 6 dibagi 2, kemudian diperoleh nilai biaya penolakan sebesar 0,35. Kemudian kita dapat menghitung total kerugiannya, yaitu 0,35 dikali proses mengayak dalam 1 bulan, yaitu 108.000 gram, maka total kerugiannya yaitu 37.800. Kemudian setelah melakukan percobaan Taguchi, kita tinggal menghitung biaya penolakannya, di mana sama seperti yang tadi, kita memasukkan penyimpangannya, yaitu 0,9236, memasukkan rata-ratanya, dikurang 6, dikuadratkan, maka diperoleh nilai 0,102. Maka untuk total kerugiannya, kita bisa menghitung 0,102 dikali 108.000 gram, dan diperoleh hasil 11.016. Untuk analisis hasil, maka didapatkan LF tiap proses pengayakan adalah sebesar 0,102 dan total kerugian yang terjadi setiap bulan untuk proses pengayakan 108 kg adalah 11,016. Setelah itu dilakukan perhitungan untuk mengetahui selisih kerugian sebelum dan sesudah percobaan Taguchi dan kerugian sebelum percobaan Taguchi yaitu 37.800, sesudah Taguchi yaitu 11.016, maka selisih kerugiannya yaitu 26.784. Dari sisi kerugian tersebut, maka didapatkan persentase penurunan kerugian, yaitu sebesar 70,86%. Kemudian, digambarkan di dalam bentuk peta kontrol pada layar, terlihat bahwa tidak ada data yang keluar dari batas kontrol bawah dan batas kontrol atas, berarti proses pengayakan gula Krispy Kreme ini menghasilkan kegagalan pengayakan yang masih dalam batas kendali, baik sebelum percobaan Taguchi dan sesudah percobaan Taguchi. Kesimpulannya, PT Gandum Mas Kencana adalah salah satu perusahaan industri manufaktur yang bergerak di bidang pangan, yaitu coklat. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap tingkat kehalusan gula halus Krispy Kreme agar dapat menjadi bahan campuran coklat blok. Dari perhitungan untuk mendapatkan hasil penentuan parameter yang optimal dengan menggunakan metode Taguchi, maka didapatkan faktor yang berpengaruh yaitu getaran mesin, waktu pengayakan, berat gula, dan kerapatan penutup mesin menggunakan plastik.
Didapatkan juga penentuan level yang baik pada getaran mesin menggunakan level 2 atau 90 rpm, waktu mengayak level 2 yaitu 20 menit, berat gula level 1 yaitu 100 gram, dan kerapatan penutup level 1 yaitu menggunakan plastik. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai desain eksperimen pada gula halus dengan menggunakan metode Taguchi, studi kasus PD gandum bas kencana di Tangerang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.